Kita akan melihat satu tema firman Tuhan, yaitu bagaimana kita mengantisipasi hari kedatangan Tuhan yang kedua. Ayatnya, kitab Wahyu yang terakhir. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin." Luar biasa. Ini penutup daripada Alkitab. Jadi Alkitab ditutup dengan satu pernyataan dari Tuhan Yesus bahwa Dia akan segera datang. Berbicara tentang kedatangan Tuhan pada umumnya jarang disinggung. So itu bisa akan bicara apa yang Alkitab katakan, itu saja. Banyak orang percaya mendengar tentang berita kedatangan Tuhan takut. Karena apa? Merasa tidak siap. Aduh, saya belum siap. Nah, perasaan tidak siap ini umum sebenarnya, wajar. Saya ingat waktu dulu masa-masa sekolah, masa-masa kuliah ya. Kalau kita menghadapi ujian akhir, itu tidak pernah ada satu kali yang siap. Selalu sampai detik terakhir tuh masih bingung. Masih tidak siap, rasanya nggak mantep gitu ya katanya ya. Saya lihat teman-teman saya juga sama, saudara. Itu perasaan manusia ya. Tapi kenyataannya juga lulus gitu ya. Nah, tapi minimal dengan adanya perasaan tidak siap ini, kita merasa ayo kita mau memacu. Masih ada yang kurang dalam hidup kita. Itu saya rasa lebih baik daripada kita merasa siap. Saya siap, wah jangan-jangan itu cuma perasaan kita saja. Namun masalahnya siap atau tidak siap, Tuhan tetap akan datang. Jadi kedatangan Tuhan itu tidak tergantung kita siap atau tidak. Nah ini, makanya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Ada 3 fakta tentang kedatangan Tuhan. Sekali lagi saya tidak bicara terlalu doktrinal, tapi saya bicara apa yang firman Tuhan katakan. Yang pertama, bahwa kedatangan Tuhan itu pasti. Second coming itu hal yang pasti. Kenapa kok demikian? Yang pertama, di dalam Alkitab, ayat-ayat yang berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua, second coming, itu 8 kali lebih banyak dari ayat-ayat yang berbicara tentang first coming, tentang kedatangan Tuhan yang pertama. 8 kali lebih banyak loh, gak main-main. Kedua, kurang lebih ini ya, di dalam perjanjian lama ada 1527 ayat menubuatkan tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan di perjanjian baru, kurang lebih 318 ayat yang menyinggung tentang kedatangan Tuhan kedua. Jadi kalau dijumlah, kurang lebih ada 1800 sekian ayat di dalam Alkitab yang berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Banyak sekali ini, gak main-main ya. Berikutnya, di dalam perjanjian baru, di antara sekian banyak pasal, itu kurang lebih 260 pasal, itu ada berita tentang kedatangan Tuhan. Dan kalau di rata-rata kira-kira setiap 25 ayat, ada 1 ayat berbicara tentang Yesus akan datang kembali. Berikutnya, Yesus sendiri bagaimana? Kalau saudara membaca dalam Injil, Tuhan Yesus sendiri kurang lebih 21 kali Dia berbicara bahwa Dia akan datang kembali. Anak manusia itu akan datang kembali. Bayangkan dengan fakta-fakta ini dalam Alkitab, maka kesimpulan kita apa? Ini. Kalau kedatangan pertama sudah terjadi, kita peringati setiap tahun, setiap hari Natal kita memperingati kedatangan Tuhan kali yang pertama. Ingat saudara, kedatangan Tuhan kedua kalinya itu pasti terjadi. Karena jauh lebih banyak nubuatan tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dengan lain kata saudara-saudara, ada satu saat, entah kapan, tapi mungkin tidak terlalu lama, kita akan berjumpa, bertemu muka dengan muka, memandang wajah juru selamat kita, kekasih jiwa kita, Yesus yang sudah mati bagi saudara dan saya. Betapa indah bukan? Kita bertemu muka, ya semua menjadi tidak ada artinya ketika kita berjumpa dengan Yesus.
Nah ini fakta pertama saudara-saudara, bahwa second coming itu pasti terjadi. Siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, Tuhan pasti akan datang. Fakta kedua yang ingin saya sampaikan, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa sebelum Yesus datang kembali, ada masa yang sangat sukar dikatakan. Jadi Alkitab sudah memberitahu kepada kita, bahkan Tuhan Yesus sendiri ngomong, bahwa sebelum kedatangan Tuhan, sebelum dia datang kembali, ada masa dikatakan siksaan yang dahsyat, yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Saya yakin di masa-masa kita ini kita sudah banyak mendengar hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan ya. Itu sekarang terjadi, menjadi kenyataan. Dan Tuhan Yesus memberitahu kepada kita bahwa sebelum dia datang akan ada masa yang sangat sukar. Di mana dikatakan siksaan yang dahsyat. Dan siksaan ini menyeluruh untuk semua umat manusia. Di dalam ayat-ayat lain dikatakan itu adalah kegelapan yang paling gelap. Jadi sudah gelap, masih paling gelap lagi. Ingat tulah ke-9 sebelum bangsa Israel dilepaskan. Tulah ke-9 itu adalah gelap gulita. Ini gambaran dari akhir zaman semua tulah-tulah ini. Firman Tuhan berkata ada masa kegelapan yang paling gelap terjadi. Lah, mengapa kok bisa terjadi hal ini? Ada beberapa sebab. Yang pertama, karena kejahatan manusia mencapai puncaknya. Dan itu sudah dinubuatkan. Di zaman ini yang benar akan semakin benar, akan semakin terang, seperti rembang tengah hari. Tapi yang tidak benar, yang jahat akan semakin jahat, semakin jahat. Sehingga nanti puncaknya terjadi sebelum Tuhan Yesus datang. Sekarang sudah kejahatan itu sudah kadang-kadang ngeri ya. Jadi saudara-saudara, karena kejahatan manusia yang mencapai puncaknya ini, maka ada masa yang sangat sukar bagi semua kehidupan umat manusia, saudara-saudara. Sebab kedua, karena alam, nature, yang semakin tidak bersahabat. Ya salah satunya karena ulah manusia sendiri, saudara. Merusak kelestarian alam ini. Karena keserakahan manusia, kalau saudara lihat banyak pohon-pohon ditebang. Sehingga terjadi banjir di mana-mana. Ya global warming, gempa bumi, gitu. Kerusakan-kerusakan alam, bencana alam, tsunami dan sebagainya. Karena alam yang semakin tidak bersahabat ini, hidup manusia semakin susah, semakin sulit, semakin tidak nyaman. Tapi saudara tidak usah takut. Memang itu sudah dinubuatkan. Dikatakan oleh Tuhan, itu penderitaan sebelum zaman baru. Ada zaman baru di belakangnya. Yaitu zaman milenium di mana Yesus akan memerintah sebagai raja di atas segala raja di muka bumi. Selama 1000 tahun. Itulah masa damai yang luar biasa. Yang ketiga, mengapa kesukar? Nah ini. Karena ada masa di mana Allah mengizinkan, tanda kutip, si Dajjal, manusia durhaka, antikris, wakil dari Lucifer itu, memerintah di muka bumi tanpa dihalangi. Mengapa tidak dihalangi? Karena Roh Kudus sudah ditarik. Tidak ada yang menahan, kata Tesalonika. Sekarang ini masih ada yang menahan. Roh Kudus, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Nah sehingga saudara-saudara, yang terjadi pada saat itu, karena antikris dia akan memerintah sebagai, dia mau disembah sebagai Tuhan. Agama di dunia cuma satu waktu itu, agama antikris. Dia akan menarik semua penyembahan kepadanya. Akibatnya apa? Gereja Tuhan, penderitaan. Orang-orang kudus dibiarkan, diizinkan, dia dibiarkan menang atas orang-orang kudus. Ya jadi ini di satu pihak juga ada penderitaan yang harus dialami oleh gereja. Makanya disebut masa yang sukar. Tapi ada satu hal lagi yang membuat masa itu sangat sukar. Karena apa? Karena cawan murka Allah. Ada 7 cawan murka Allah. Itu satu-satu ditumpahkan pada masa itu. Karena anak domba itu mulai menunjukkan murkanya. Murka anak domba itu. Ya, saudara bisa baca itu di Wahyu 16. Cawan murka yang dicurahkan itu membuat benar-benar masa itu adalah masa kegelapan yang paling gelap. Masa yang paling sukar. Namun, kita tidak berhenti sampai di sini.
Firman Tuhan memberi pengharapan dan jaminan kepada kita. Kenapa? Ada fakta yang ketiga yang harus kita ketahui. Bahwa gereja Tuhan akan diluputkan. Haleluya. Ini adalah nubuat yang saudara juga harus mengerti. Karena dikatakan Allah memanggil kita, menyelamatkan kita. Bukan untuk ditimpa oleh murkanya. Kita pasti, dikatakan, pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah ini nubuat-nubuat perjanjian lama yang dikatakan kita disembunyikan. Ya sudah nanti baca sendiri. Itu juga sudah dinubuatkan semua. Kita terlindung. Kamu akan melihat orang rebah di sisi kanan, sisi kiri dan sebagainya. Tapi kamu tetap terlindung. Jadi ini saya yakin semua berkaitan saudara-saudara ya. Bagaimana gereja Tuhan ada perjanjian yang khusus. Bahwa gereja akan luput dari semuanya itu. Masa yang sukar itu terjadi. Tapi bukan untuk orang-orang yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Ada keluputan. Nah di sini juga ada dua pendapat ya. Banyakan mereka percaya ini rapture, kita diangkat ketemu dengan Tuhan. Tapi gereja GPDI percaya itu adalah penyingkiran gereja. Wahyu 12. Kita disingkirkan, terlindung dari mata si ular. Dengan 2 sayap burung natsar, kita disingkirkan, dilindungi selama 3,5 tahun. Nah itu sudah, itu masalah doktrin sekali lagi ya. Tapi semua punya satu pengakuan umum bahwa ada keluputan yang Tuhan siapkan. Hanya saudara harus mengerti tidak semua. Karena itu firman juga berkata, dalam nubuatan, dalam perumpamaan 10 anak darah, ada 5 yang masuk dalam pesta pernikahan, ada 5 yang harus masuk ke kegelapan yang paling gelap. Bedanya di mana? Yang sini sudah mengantisipasi, dia siap dengan persediaan minyak, yang ini tidak mengantisipasi, tidak siap. Ada perbedaan. Sebab itulah, saudara-saudara, kita mau sedikit melihat, kalau begitu bagaimana kita harus mengantisipasi hal-hal tersebut yang akan terjadi. Saya ringkaskan dalam 3 poin. Pertama, bertobat. Ini adalah berita pertama yang disampaikan di dalam Injil. Khotbah pertama dari Yohanes Pembaptis maupun dari Yesus. Intinya sama, bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi saudara-saudara, inilah yang pertama-tama. Mari kita kembali kepada pertobatan, saudara. Jadi pertobatan itu tidak cuma sekali waktu kita percaya Tuhan itu kita bertobat, betul. Kita meninggalkan kepercayaan-kepercayaan yang lama, yang dulu, sekarang kita bertobat percaya kepada Yesus. Tapi pertobatan itu harus menjadi satu gaya hidup kita. Karena bertobat itu artinya kita berubah. Dan firman Tuhan berkata bahwa kamu diubahkan terus menerus. Dibaharui di dalam hati dan pikiranmu. Jadi kalau begitu berarti pertobatan itu harus menjadi satu gaya hidup kita orang percaya. Setiap saat, setiap waktu, di mana Roh Kudus menegur kita, mengingatkan kita, menemplak kita, kita harus siap untuk berubah. Karena Roh Kudus itu kan ada di dalam kita. Dia akan berbicara kalau kita keliru. Baik melalui hati nurani maupun melalui firman Tuhan. Nah itulah kita harus berubah, saudara. Nah saya sejajarkan itu dengan apa yang ditulis dalam 1 Tesalonika, hidup di dalam terang. Itulah gaya hidup orang yang hidupnya di dalam terang. Coba kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 1-8. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Sampai di sini, nanti nyambungnya itu tadi yang dikatakan Allah menetapkan kita untuk tidak ditimpa murka. Jadi berkaitan. Nah ini saudara-saudara. Jadi kedatangan Tuhan itu bagi orang-orang yang tidak siap, tidak hidup di dalam terang, itu seperti pencuri. Tapi bagi orang-orang yang hidup dalam gaya hidup pertobatan,
hidup di dalam terangnya firman Tuhan, maka kedatangan Tuhan itu bukan hal yang mengagetkan bagi kita. Kita sudah mengantisipasi. Jadi saudara-saudara, mari kita kembali kepada pertobatan. Di mana Roh Kudus bekerja, di mana firman Allah menemplak kita, di mana ada suara Roh Kudus yang lembut di dalam hati kita. Kita mau responi itu dengan hati yang lembut pula. Kita izinkan Roh itu bekerja. Kita sambut, kita bertobat, kita berubah agar hidup kita makin hari makin terang. Yang kedua, berdoa dan berjagalah. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Efesus 6:18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi saudara-saudara, yang kedua firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekali lagi, berdoalah. Berdoalah dan penuh Roh Suci. Itu lagu kuno. Jadi berdoa selalu penuh dengan Roh Kudus. Itu yang Tuhan kehendaki. Kita terus dalam doa dan berjaga-jaga, waspada. Mengapa harus waspada? Karena kita punya musuh yang berusaha untuk menjatuhkan kita dengan berbagai macam cara. Sebab itu kita tetap harus waspada. Berdoa dan berjaga. Berjaga dan berdoa. Berdoa di dalam roh. Semakin teguh iman kita. Sebab itu mari terus lanjutkan dan terus makin kita semangat dan berjaga-jaga. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara-saudara, yaitu semakin giat beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita baca dua ayat ini. Pertama, Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi kita diingatkan, ayo semakin dekat hari kedatangan Tuhan ini, jangan semakin loyo. Kita bisa capek, tapi istirahat sejenak, ayo bangun lagi. Semakin giat beribadah, melayani Tuhan, melayani sesama, menabur yang baik. Karena ada satu saat kita akan menuai. So itu mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Terus maju, jangan lelah, jangan patah semangat. Ingat bahwa ada satu saat nanti kita akan menuai semua yang kita lakukan itu. Segala pengorbanan kita, jerih lelah kita, air mata kita, doa kita, tangisan kita tidak pernah sia-sia. Dan sebagai kesimpulan, Tuhan Yesus pasti akan datang. Sebab itu mari kita siapkan diri kita sebaik-baiknya. Agar satu saat kita bisa berdiri di hadapannya. 1 Yohanes 2 ayat 28. Saya kunci dengan ayat ini. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya. Dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati.